Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Walillahi, lamnya lil milki. Walillahi, dan milik Allah. Dan kagungane Allah dewe, gitu ya. Walillahi, dan kepunyaan Allah. Apa yang kepunyaan Allah? Ma apa saja. Yang di mana? Fis samawati, yang ada di langit. Kepunyaan Allah, milik Allah apa saja yang ada di langit. Semua yang di langit milik Allah. Wa ma fil ardi, dan apa saja yang di bumi milik Allah. Maksudnya wa malikun lidzalika minhu dhallu wal muhtadi yudilu may yasha wa yahdi may yasha. Karena semua kepunyaan Allah, semua ada dalam genggaman kekuasaan Allah, sehingga huwa ma malikun, Allah itu yang memiliki lidzalika minhu, yang demikian itu diantaranya abdullu wal muhtadi. Karena Allah kuasa menyesatkan dan Allah kuasa memberi hidayah. Yudillu may yasha, akhirnya Allah akan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wa yahdi may yasha, dan Allah pun kuasa memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Sehingga kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Itu dialah. Tujuannya untuk apa? Kok ada yang sesat, ada yang ini sesat. Ini yang dapat hidayah. Tujuannya lihat zia, supaya Allah memberi balasan, supaya Allah memberi ganjaran. Ben ganjarannya jelas. Kepada siapa? Alladzina, kepada orang-orang asa'u, yang berbuat jahat. Supaya Allah memberikan balasan ganjaran buat orang yang berbuat jahat bima amilu, terhadap amal-amal kejahatan mereka dibalas. Apa? Minasirki wa ghairihi. Apa itu? Mensekutukan Allah dan lainnya. Mensekutukan Allah. Makanya wala tusyriku bihi syai'an. Jangan coba-coba mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dibalas dengan keburukan oleh Allah. Wajat zia, dan Allah akan memberikan ganjaran, memberikan balasan aladina, kepada orang-orang ahsanu, yang berbuat baik. Contohnya bitauhid, dengan menanamkan ketauhidan pada dirinya, meluruskan akidah yang bengkok, membangun keyakinan. Itulah akhlak kepada Allah. Itu nomor satu dan paling utama, berakhlak kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah, mengabdi, mengawula, menghambakan diri semata-mata kepada Allah, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Simpel enggak? Itu Allah. Tanamkan ketauhidkan, luruskan akidah, membangun keyakinan. Nah, keyakinan kita udah mulai ngambang kepada Allah itu, sehingga lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Pejabat lebih takut pada atasan daripada, nggak takut, dia tidak takut kepada Tuhan. Akhirnya terjangkit penyakit kudis. Kalau udah penyakit kudis jadi kurap, kalau sudah kurap menjadi kutil. Semua itu disebabkan karena kuman. Itu lebih bahaya daripada corona yang dari Wuhan. Corona disebut dari Wuhan. Wuhan itu bahasa Nabi al-wahnu. Ketika sahabat nanya al-wahnu itu apa? Al-wahnu itu hubud dunya wa karahiyatul maut. Jadi penyakit corona ini penyakit orang yang cinta dunia dan takut mati. Lebih bahaya itu penyakit kudis, kurang disiplin. Kenapa? Lebih takut atasan, tapi nggak takut sama Tuhan. Kalau sudah kudis, hidupnya kurang rapi, manajemen kurang rapi, ngatur apa-apa nggak bisa rapi. Kalau sudah kurang menjadi kutil, kurang teliti.
Nah, 3 penyakit ini diakibatkan oleh kuman, bukan virus. Kuman itu karena kurang iman. Oke, bro. Udah dihafalin tuh. Untung itu. Kudis kurang kutil gara-gara kuman. Udah begitu aja udah. Itu lebih bahaya dari corona. Jangan pakai dalil macam-macam. Karena apa? Karena manajemen kurang rapi. Itu kalau manajemen rapi. Kalau emang mau nyumbang kasih aja amplop duit udah beres ya Pak Prapto ya. Maunya Pak Prapto pengurus RT kan dari dulu tuh bansos itu udah duit aja plek pakai amplop selesai. Jangan apa, terserah mau pakai beli apa. Sehingga nggak muncul koruptor. Karena udah ribut KPK. Betul. Penyakit apa? Kurang iman rumahnya itu. Pengen ngatasi corona malah kena kuman, ngatasi virus malah kena kuman. Dampak kuman jadi kudis, kurap sama kutil. Ya, nanti balasannya, balasan yang gitu, yang baik dibalas dengan baik. Kenapa? Bitauhid wa ghairi minat dan lainnya minat dari kebaikan itu kan bil husna dengan kebaikan juga. Apa kebaikan yang diberikan Allah? Ayil janati wa bayyana muksini nabi qauli. Hanya apa? Bil husna, yaitu dengan jannah ya. Surga itu apa ya? Wa bayyana muksinina itu. Dan Allah menjelaskan kepada orang-orang yang musinin. Siapa yang musinin? Biqaulihi dengan firman-Nya apa? Siapa orang muslimin? Alladzina yatibuna kaba'irul ismi, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar wal fawahisah dan keburukan ilalamama kecuali dosa yang kecil itu muhsin. Tuh, wa sigorud dunubi tan nadroti wal qiblati walam sati bahwa istisna. Dosa besar. Tapi juga jangan karena menjauhi dosa besar terus kita menyepelekan dosa kecil. Nah itu karena apa? Inna rabbaka wasiul maghfirah. Karena sesungguhnya Tuhanmu itu sangat luas ampunannya. Sehingga Rasulullah memperjelas dengan sabdanya, la kabair ma'al istighfar wala sogoir ma'al istimror. La kabair minal istighfar, tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Mu'atabah, nggak ada dosa gede. Allah itu wasiul maghfirah, maha luas ampunannya, tobat. Tapi sebaliknya, wala sogoir ma'al istimror, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Ngerti dosa, wis tobat. Cilik aja diterus, nek terus-terusan kecil disepelane suwe-suwe dadi gede, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi tak boleh. Nah, itu inna rabbaka wasiul maghfirah. Jangan putus asa. Kenapa? Bidzalika biqabulit taubat. Yang demikian itu Allah pasti mengabulkan taubat hambanya. Menungso kanggonan salah, Allah tahu al-insan makhluk bapak wanisan sehingga Allah pun wasiul maghfirah, luas ampunannya. Ya, bukan ngomong sedoso, matabah. Istighfar. Wah, dosa kecil yo. Wis ada dosa cilik udah ditambah terus. Jangan sepelekan. Tuh ya, nanti tambah lama jadi gede. Wa nazala fi man kana yaqulu sholatuna siyamuna hajjuna ya. Dan turun ayat. Turun ayat ini sebab turun ayat ini namanya asbabun nuzul. Ada sebab-sebab fi man kana yaqulu ya, tentang orang-orang yang dia mengatakan, wah sholatku masa kampung ini yang sholat yang paling khusus saya. Saya sholat nggak pernah tinggal. Kamu mesti tepat waktu sholat itu. Puasa saya bukan cuma puasa Ramadan aja, Senin Kamis ya. Saya di samping Senin Kamis, puasa Yusuf. Itu, ya. Terus apa? Ayamul Bait, 10
bulan 3 kali di pertengahan bulan. Wah, wah sedekahku bareng. Pokoknya dia sedekah. Orang suka ngomong gitu, sedekah diomongin, sholat diomongin, puasa diomongin. Ono tamu, jelek aku tak sholat sih. Main itu dulu dia wong alim. Dulu orang suka pada ngomong begitu. Ya. Ketika ada orang-orang suka begitu, ya, lalu Allah turunkan wahyu yang bunyinya wa a'lamu bikum id ansa'akum minal ardi wa id antum ajinatun fi butuni ummahatikum fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit takok. Ketika ada orang itu membangga-banggakan dirinya ahli ibadah, ahli ini, ahli itu, Allah berfirman, wa a'lamu, dia Allah itu mengetahui bikum tentang kamu sekalian, id ansa'akum, ketika dia menjadikan kamu, ketika Allah menjadikan kamu minal ardi dari tanah. Siapa yang dijadikan dari tanah? Dari awal Allah jadikan manusia dari tanah, yaitu ai khalaqa abakum agama minaturab. Yaitu ketika Allah menciptakan bapak moyangmu dari tanah, yaitu Adam. Ya. Baik antum ajinatun, dan Allah tahu juga ketika kalian itu masih berupa ajinah, janin. Ajinah itu janin. Dan Allah tahu ketika kamu masih jadi janin. Jamu janinun, janin itu. Jamaknya janin ajinatun. Janin sih ajinatun, janin. Karena ada kum. Fi butuni ummahatikum, di mana janin itu ada di dalam perut ibumu. Allah tahu. Ketika bapak kamu dulu itu dijadikan dari tanah, dan Allah tahu kepada kalian semua yang masih berupa janin di dalam kandungan ibu kalian. Karena Allah tahu bagaimana asalmu, bapakmu cuma dari tanah, kamu cuma janin yang dipancarkan ke dalam rahim yang disebut mima'im madin, setetes air yang hina kemudian tidak masuk ke dalam rahim ibu. Allah tahu itu kejadian kamu itu dari apa. Nah, oleh sebab itu, fala tuzaku anfusakum, jangan sok-sok bersih, jangan sok-sok suci, jangan membangga-banggakan dirimu seolah-olah kamu yang paling alim dewe, paling bener dewe, paling suci dewe, paling ahli ibadah dewe. Itu namanya ujub. Allah melarang. Ojo ngaku gitu loh, itu fala tuzaku anfusakum, ojo sok suci semu zaku, zakat itu pembersih. Jangan kamu bangga-banggakan dirimu sebagai orang yang gitu. La tamduhuha, janganlah kamu memuji-muji dirimu. Ai ala sabil ajab, itu. Jadi dengan jalan membangga-banggakan diri, dengan jalan ujub. Boleh kamu begitu, tapi tidak karena membanggakan diri, tapi karena ta'adus bin nikmah, mengabar-ngabarkan nikmat Allah. Alhamdulillah, saya sejak ngaji di Padepokan, alhamdulillah benar. Allah memberikan bimbingan taufik dengan sebab apa? Bimbingan guru kita, dengan doa-doa para sholihin. Sekarang saya alhamdulillah, saya dibikin keringanan oleh Allah. Enteng rasanya sholat jamaah, enteng wiridan, enteng lakuin syahidiyah, enteng jalanin wirid, enteng sholat duha. Alhamdulillah, dengan wasil, bukan untuk membanggakan diri. Tahadus binikmah, itu nikmat, mengabarkan nikmat itu, dan untuk memperlihatkan supaya orang mau mengikuti kebaikan. Itu syiar namanya, bukan karena membanggakan diri, saya yang paling suci, saya yang paling bagus sholatnya, saya yang paling bagus puasanya. Nah, itu tidak boleh. Oke ya, maksudnya gitu ya. Allah tahu kok apa yang kamu banggakan, apa alasan kamu bangga. Bapak moyangmu Adam mau dari tanah, kamu sendiri cuma dari saripati tanah. Kenapa? Dari tanah ditanamkan apa? Biji-bijian di situ diuruk tanah, terus dipupuk dari barang kotor apa bersih? Kotor. Teletong sapi, teletong kebun, teletong wedhus, tai ayam dimasukin situ.
Itu loh kejadianmu dari barang kotor, jangan sok suci. Wala tuzaku anfusakum, jangan bersihkan dirimu, jangan menyucikan dirimu, sok suci. Bagaimana menyuci? Kamu tuh bisa menyucikan diri, tidak ada yang bisa. Yang maha suci hanya Allah. Kalau Allah maha suci, kita maha kotor. Kejadiannya kotor. Yang dimakan, yang tumbuh dari tanah, kemudian dimakan, setelah masuk perut jadi kotoran. Nah, kita ngalor ngidul ini bawa apa? Ntar keluarnya mesti barang kotor. Sok suci, nggak pantas. Pengumuman nggak ada. Ya, barang kotor semua. Makanya fala tuzaku anfusakum, ayat ini turun karena ada orang membanggakan diri. Diturunkan, jangan, dilarang. Fala tuzaku anfusakum. Kenapa? Wa a'lamu bimani taqwa. Dia Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling takwa. Dia enggak tahu. Karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru ila ajsamikum. Dia tidak memperhatikan bentuk tubuhmu, gagahmu, gantengmu, enggak. Wala ila suwarikum, pangkatmu, jabatanmu, ketokohanmu. Allah tidak pandang itu. Walaki yang guru ila qulubikum, tapi Allah memperhatikan apa yang ada di dalam qalbimu. Apik apa ora? Wa malikum, dan sikap kamu. Kalau sikapnya dari hati yang baik, maka akan muncul yang baik. Semuanya dari qalbu. Itu at-taqwa hauna, takwa itu di sini. At-taqwa hauna, takwa itu di sini. At-taqwa hauna, takwa itu di sini. Kenapa takwa dikatakan di sini? Artinya di dalam dada, di dalam kalbu. Karena apa? Takwa itu terbentuk dari amal-amal aktivitas ibadah. Ibadah itu bisa sah dengan rukun yang pertama, namanya niat. Niat itu qasusain mutariman bipilih wa mahal-hal kalbu. Niat itu menyengaja sesuatu dibarengi perbuatan sikap dan tempat yang di dalam hati. Makanya takwa juga ada di sini. Siapa yang paling takwa? Enggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu kebenaran ketakwaan kita. Enggak usah sombong, enggak usah membanggakan diri. Pokoknya kalau ada yang lupa, yuk diingetin. Kalau ada yang bengkok, yuk dilurusin. Kalau ada salah, ayo dibenerin. Kalau salah jangan disalah-salahin, nanti tambah salah. Kalau ada yang salah benerin aja. Kalau ada yang bengkok jangan dibengkok-bengkokin, dilurusin aja. Kalau ada yang lupa, yuk diingetin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa taqi bainana wa bainahum bil khairati rabbika warhamna anta arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sya'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim.
lain, amin ya rabbal alamin. Pas pukul 22 atau jam 10 malam. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.